Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Nah, kembali lagi bersama aku. Kali ini kita bakal ngulik sejarah salah satu konflik paling panjang, rumit, dan tentunya membingungkan. Yaps, pasti kalian sudah nebak dari judulnya. Nah, kali ini kita akan bahas sesuai topik yang kemarin ya. Kita sudah pernah bahas tentang perang dingin antara Amerika dan juga Uni Soviet. Dan aku sempat menyebutkan tentang perang proksi. Jadi perang yang mereka secara tidak langsung bertempur ya antara Amerika dan Uni Soviet, tapi mereka menggunakan negara lain. Jadi mereka mendukung beberapa pihak di negara itu untuk menyebarkan ideologi mereka, sehingga yang menjadi arena pertempuran adalah negara tersebut. Nah, sesuai kali ini yaitu perang Vietnam. Tapi jangan khawatir, meskipun kedengarannya ini berat banget, tapi aku akan mencoba menjelaskan dengan gaya yang santai aja ya. Karena sejarah itu bukan cuma soal perang, tapi juga tentang kisah manusia, strategi, dan juga kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalamnya. Yang mungkin bikin kita mikir, kok bisa kejadian ya? Dan semoga itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, untuk awal ini kita harus memahami dulu perang Vietnam ya. Kita perlu mundur jauh banget ke belakang seperti kebanyakan negara di Asia Tenggara. Jadi Vietnam itu punya sejarah panjang banget dengan kolonialisme. Kalian tahu nggak? Vietnam itu dijajah oleh Prancis sejak akhir abad ke-19. Jadi Vietnam waktu itu bagian dari yang namanya Indochina Prancis, yang juga mencakup Laos dan Kamboja. Prancis menguasai tanah mereka, mengatur ekonominya, bahkan memaksakan kebudayaan barat. Jadi bayangin aja orang Vietnam harus belajar bahasa Prancis, makan dengan garpu dan pisau, padahal mungkin mereka lebih nyaman pakai sumpit ya. Kayak tiba-tiba guru kamu bilang, "Oke, hari ini kita nggak makan pakai sumpit ya guys, kita belajar makan ala Prancis. Jangan lupa pakai pisau." Pasti rasanya kayak, ya aneh ya, soalnya kan itu bukan di luar kebiasaan mereka. Nah, kolonialisme Perancis ini nggak cuma soal budaya aja ya, tapi juga soal ekonomi. Mereka mengeksploitasi sumber daya Vietnam, terutama karet dan beras. Warga lokal bekerja keras di perkebunan, sementara keuntungan besar masuk ke kantong penguasa Perancis. Ini bikin banyak orang Vietnam marah dan mulai muncul pergerakan nasionalisme yang pengen memerdekakan diri dari penjajah. Salah satu tokoh utamanya adalah Ho Chi Minh. Jadi Ho Chi Minh atau yang biasa kita disebut sebagai Bapak Komunis Vietnam bukanlah orang biasa. Jadi dia adalah sosok yang karismatik yang pernah keliling dunia. Jadi Ho ini pernah tinggal di Perancis, Inggris, Rusia, dan bahkan Amerika. Setelah bergaul dengan banyak pemikir sosialisme dan komunisme, dia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan Vietnam adalah dengan revolusi. Jadi Ho Chi Minh ini ibarat backpacker yang nggak cuma jalan-jalan aja ya, tapi juga sambil belajar cara-cara revolusi dari negara-negara tersebut. Ya bayangin aja kalau udah ada influencer zaman itu, mungkin Ho Chi Minh udah terkenal banget ya, dan dia mungkin sudah ngevlog juga ya, How to Start a Revolution in 5 Easy Steps, mungkin kayak gitu kali ya. Jadi di tahun 1941, Ho Chi Minh ini mendirikan gerakan perlawanan yang disebut Viet Minh. Tujuannya membebaskan Vietnam dari penjajah Perancis. Tapi perjuangannya nggak gampang. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang itu menduduki Vietnam, dan Viet Minh mulai memimpin perlawanan gerilya. Setelah Jepang kalah di akhir perang, Perancis mencoba kembali menguasai Vietnam. Nah, inilah yang kemudian memicu Perang Indochina pertama antara Viet Minh dan juga Perancis. Oke, jadi Perang Indochina pertama ini berlangsung dari tahun 1946 sampai 1954. Dan ini benar-benar bikin Perancis kewalahan. Di satu sisi, mereka merasa punya hak untuk terus menguasai Vietnam. Tapi di sisi lain, mereka menghadapi perlawanan gerilya yang sangat tangguh. Ho Chi Minh dan Viet Minh menggunakan taktik gerilya yang luar biasa cerdik. Mereka menyerang secara tiba-tiba dan kemudian menghilang ke hutan. Wah, ini kayak lagi main petak umpet, tapi yang sembunyi ini kayak ninja gitu ya. Jadi Perancis pun kelimpungan. Mana mereka baru aja di sini, kok udah hilang aja ya? Itu kayak ninja ya. Wah, sat gitu. Jadi pertempuran besar-besaran pun terjadi di seluruh Vietnam. Tapi titik balik perang ini adalah pertempuran Dien Bien Phu atau Nguyen Binh Phu. Semoga benar ya pronunciation-nya. Nah, ini cerita yang cukup epik. Prancis dengan rasa percaya diri yang tinggi memutuskan untuk membangun pangkalan militer besar di lembah Nguyen Bien Phu, berharap bisa memancing Viet Minh untuk bertempur secara terbuka.
Tapi salah besar. Viet Minh di bawah pimpinan Jenderal Vo Nguyen Giap yang nggak mau main sesuai aturan. Mereka berhasil menyeret artileri berat mereka melalui hutan-hutan lebat dan juga gunung-gunung tinggi yang nggak bisa dijangkau oleh Prancis. Jadi bayangin aja prajurit Viet Minh ini kayak kita naikin meriam kita ke atas gunung ini terus tembakin mereka dari atas. Sementara pasukan Prancis di bawah kayak dari mana mereka nembak kita? Kok ini ada peluru? Wah gitu. Jadi benar-benar ini teknik-teknik perang mereka tuh di luar nalar ya. Akhirnya setelah pengepungan panjang dan berdarah-darah, pasukan Perancis dipaksa menyerah di Dien Bien Phu pada tahun 1954. Ini adalah kekalahan telak buat Perancis dan menandai akhir dari dominasi mereka di Indochina. Kekalahan ini memaksa Perancis untuk duduk di meja perundingan yang menghasilkan Perjanjian Jenewa. Jadi pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa memutuskan bahwa Vietnam akan dibagi sementara menjadi dua wilayah, yaitu Vietnam Utara di bawah pemimpin komunis Ho Chi Minh dan Vietnam Selatan di bawah pimpinan non-komunis atau Ngo Dinh Diem. Dua bagian ini rencananya bakal disatukan lagi lewat pemilu yang dijadwalkan tahun 1956. Seperti janji, oke deh kita bagi dua mulu ya, terus nanti kita satukan lagi pas udah damai. Tapi ya kita semua tahu itu nggak berjalan sesuai rencana. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu alasan utama kenapa perang Vietnam jadi begitu rumit atau menjadi perang dingin. Kalian pasti udah sering dengar istilah ini tadi kan yang udah aku bahas sebelumnya. Jadi perang dingin itu bukan perang fisik kayak yang biasa kita lihat, tapi lebih ke perang ideologi antara dua kekuatan besar dunia saat itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika punya satu tujuan utama selama Perang Dingin, yaitu menghentikan penyebaran komunisme. Mereka percaya banget sama teori yang disebut teori domino ya. Jadi bayangin kalau satu negara jatuh ke komunisme, negara-negara lain tetangganya pasti bakal ikut jatuh juga, kayak domino yang berjatuhan satu persatu. Jadi buat Amerika, Vietnam itu kayak oh no, kalau Vietnam jatuh ke komunisme, mati deh nanti. Pasti negara-negara tetangga kayak Thailand, Laos, dan Kamboja juga bakal ikut jatuh dan ini nggak boleh terjadi. Karena itu, Amerika mulai terlibat secara langsung di Vietnam Selatan dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer. Di awal tahun 1950-an, Amerika mengirim penasihat militer untuk melatih tentara Vietnam Selatan. Tapi, situasi di selatan sendiri nggak terlalu stabil. Ngo Dinh Diem, pemimpin Vietnam Selatan, ternyata bukan sosok yang populer. Kebijakan yang keras terhadap kelompok-kelompok oposisi dan minoritas agama malah bikin rakyatnya nggak suka. Jadi Diem itu kayak bos yang gak disukai pegawainya tapi tetap aja dia jalan terus dengan kebijakan-kebijakan anehnya ya. Itu di Vietnam Selatan. Nah pada awal 1960-an, pemberontakan bersenjata mulai muncul di Vietnam Selatan. Ini dikenal sebagai Viet Cong, kelompok gerilyawan komunis yang didukung oleh Vietnam Utara. Mereka mulai menyerang pasukan pemerintah Vietnam Selatan dan Diem semakin terdesak. Jadi, ketika Amerika melihat Vietnam Selatan mulai kocar-kacir menghadapi Viet Cong, mereka mulai berpikir, wah, ini nggak bisa dibiarkan ini, kita harus bantu lebih serius. Nah, disinilah perang Vietnam benar-benar mulai menjadi perang Amerika. Tahun 1964, terjadilah insiden yang namanya insiden Teluk Tonkin. Ini adalah salah satu momen yang kontroversial banget. Jadi waktu itu kapal perang Amerika USS Mad Dogs berada di perairan Teluk Tonkin, Vietnam Utara. Kapal ini katanya diserang oleh kapal torpedo Vietnam Utara. Tapi serangan kedua yang katanya terjadi ternyata masih jadi perdebatan sampai sekarang. Banyak yang bilang insiden ini dibesar-besarkan untuk memberi alasan Amerika terjun langsung ke dalam perang. Jadi kayak ada yang teriak, kita diserang nih. Padahal mungkin cuma lihat bayangan kapal di air. Ya siapa tahu ya itu benar apa enggak. Setelah insiden tersebut, Kongres Amerika mengesahkan yang namanya Resolusi Teluk Tonkin. Resolusi ini pada dasarnya memberi Presiden Lyndon B. Johnson lampu hijau untuk melakukan aksi militer di Vietnam tanpa perlu minta izin lagi ke Kongres. Johnson pun gak tanggung-tanggung ya. Tahun 1965, Amerika mulai mengirim pasukan besar-besaran ke Vietnam dan mulailah apa yang disebut dengan Operasi Rolling Thunder, yaitu serangan udara besar-besaran terhadap Vietnam Utara. Bayangin aja ya, Amerika kirim bom-bom gede, pesawat-pesawat tempur, bahkan helikopter Hui yang jadi ikonik banget kalau kita lihat film-film perang Vietnam. Tapi tahu nggak sih kalian, meski Amerika punya teknologi militer yang jauh lebih canggih, perang ini bukan soal siapa yang punya bom paling besar karena ini adalah soal taktik gerilya.
Jadi ini semacam game petak umpet level ekstrim ya, di mana Viet Cong lebih jago sembunyi di hutan-hutan lebat dan terowongan bawah tanah, sementara pasukan Amerika ya kesulitan banget gitu ya untuk menemukan mereka. Jadi pasukan Viet Cong ini benar-benar memanfaatkan pengetahuan lokal mereka. Mereka nggak berperang seperti pasukan reguler yang bertempur di medan perang terbuka, tetapi mereka lebih suka menyerang tiba-tiba, menggunakan jebakan dan bersembunyi di terowongan bawah tanah yang luas. Ini dikenal dengan nama terowongan Kuci. Bayangkan mereka bisa hidup berbulan-bulan di bawah tanah, keluar itu hanya untuk menyerang lalu kembali bersembunyi. Gak cuma itu, mereka juga sangat terampil membuat jebakan-jebakan yang mematikan. Salah satu yang terkenal adalah jebakan punji sticks, yaitu batang-batang bambu runcing yang ditanam di lubang-lubang jebakan dan disamarkan dengan dedaunan. Jadi kalau ada tentara Amerika yang gak hati-hati bisa-bisa jatuh ke dalam jebakan ini. Wah, ngeri banget ya. Jadi di dalam itu ada bambu-bambu yang tajam, tapi di atasnya itu ditutupi dengan daun-daunan. Nah, nanti kalau dia terjebak dan masuk itu udah langsung ketancap dengan bambu-bambu runcingnya itu tadi. Meskipun Amerika terus meningkatkan jumlah pasukan, Viet Cong dan Vietnam Utara nggak pernah gentar ya. Justru tahun 1968 mereka meluncurkan salah satu serangan terbesar dalam perang ini, yaitu serangan Tet. Serangan ini terjadi di awal tahun saat perayaan Tahun Baru Tet, yaitu perayaan tradisional Vietnam. Nah, Viet Cong dan juga tentara Vietnam Utara menyerang lebih dari 100 kota besar dan kecil di Vietnam Selatan, termasuk ibu kota Saigon. Salah satu momen yang sangat ikonik adalah serangan di kedutaan besar Amerika di Saigon. Bayangin, tengah malam tiba-tiba tentara Viet Cong berhasil masuk ke halaman kedutaan besar Amerika, yang seharusnya itu jadi tempat paling aman di kota ya. Tetapi tentara Amerika dan penjaga kedutaan kaget bukan main dan terjadi baku tembak hebat di sana. Ini kayak lagi ada pesta, tapi tamu-tamu tak diundang tiba-tiba dateng dong bawa senjata ke dalam. Jadi serangan Tet ini awalnya berhasil mengejutkan pasukan Amerika dan juga Vietnam Selatan. Tapi akhirnya mereka berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang diserang. Meski secara militer serangan ini dianggap gagal bagi Vietnam Utara dan Viet Cong, tapi dari segi psikologis ini adalah kemenangan besar bagi mereka. Kenapa kayak gitu? Karena setelah serangan ini banyak rakyat Amerika mulai meragukan kenapa mereka masih berperang di Vietnam. Media di Amerika menayangkan gambar-gambar dan berita tentang kekacauan di Vietnam, dan bahkan orang mulai berpikir bahwa perang ini tidak akan pernah berakhir. Dukungan publik terhadap perang semakin menurun drastis. Jadi nih, meskipun secara teknis Amerika menang di medan perang, tapi di media atau di opini publik mereka mulai kalah karena ini kayak lagi main game, skornya tinggi, tapi hatersnya tuh juga makin banyak ya. Apalagi hatersnya itu negara mereka sendiri ya, yang di Amerika sana. Seiring berjalannya waktu, Amerika mulai menghadapi lebih banyak tantangan, baik di medan perang maupun di dalam negeri. Protes-protes besar menentang perang muncul di Amerika Serikat. Banyak orang Amerika, terutama generasi muda, mulai mempertanyakan kenapa harus ada begitu banyak korban jiwa hanya untuk perang yang tampaknya tidak akan ada akhirnya. Jadi pada tahun 1969, Presiden Richard Nixon terpilih dengan janji untuk mengakhiri keterlibatan Amerika dalam Perang Vietnam. Nixon mulai kembali melakukan kebijakan yang disebut Vietnamisasi, di mana Amerika akan secara bertahap menarik pasukannya dan melatih tentara Vietnam Selatan untuk bisa bertarung sendiri melawan Viet Cong dan juga Vietnam Utara. Kayak ngajarin adik kecil naik sepeda tanpa roda bantu ya. Nih kamu coba sendiri ya, kakak mundur pelan-pelan. Namun meski Amerika mulai menarik pasukannya, mereka tetap melancarkan serangan udara besar-besaran untuk menekan Vietnam Utara. Pada tahun 1970, Amerika bahkan memperluas perang ke negara tetangga yaitu Kamboja. Ini dengan harapan bisa memotong jalur pasukan Viet Cong. Namun serangan ini justru memicu lebih banyak protes di dalam negeri. Salah satu momen tragis yang terjadi adalah penembakan mahasiswa oleh Garda Nasional di Universitas Kent State saat protes anti perang pada tahun 1970. Situasi di Amerika semakin memanas dan akhirnya pada tahun 1973 Amerika dan Vietnam Utara menandatangani perjanjian damai Paris. Dalam perjanjian ini Amerika sepakat untuk menarik seluruh pasukannya dari Vietnam. Namun perang antara Vietnam Utara dan Selatan tetap berlanjut setelah itu. Meski Amerika sudah mundur, konflik di Vietnam belum benar-benar selesai ya. Pasukan Vietnam Utara melanjutkan serangan mereka dan pada tahun 1975 mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Pada tanggal 30 April 1975, pasukan Vietnam Utara berhasil melebut Saigon dan ini menandai akhir resmi dari Perang Vietnam.
Jadi kalau kalian searching itu ada beberapa gambar-gambar helikopter Amerika yang sedang mengevakuasi orang-orang dari atap kedutaan besar di Saigon, dan ini menjadi simbol kejatuhan Vietnam Selatan. Vietnam Utara akhirnya menyatukan negara di bawah pemerintahan komunis, dan Saigon kemudian diganti nama menjadi Ho Chi Minh City untuk menghormati pemimpin besar mereka. Jadi meskipun gak ada pesta penutupan resmi, akhirnya perang ini selesai juga. Tapi wow, prosesnya panjang dan rumit banget ya. Oke deh, itu tadi kisah panjang tentang perang Vietnam, mulai dari kolonialisme Prancis, keterlibatan Amerika, sampai akhirnya Vietnam bersatu di bawah pemerintahan komunis. Jadi meskipun ini perang yang penuh dengan tragedi, kisah ini mengajarkan kita banyak hal ya, tentang keberanian, strategi, dan tentunya betapa pentingnya diplomasi. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan mohon maaf jika ada salah pengucapan. Dan aku terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton. Dan tulis komentar topik sejarah apa lagi yang bikin kalian penasaran ya. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Bye-bye.